Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Perkara paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dengannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Apa itu mentauhidkan Allah? Wa huwa ifradullah bil ibadah. Mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Perkara paling besar yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ibadah. Ini tauhid, pembahasan yang berkaitan tentang tauhid. Tauhid telah kita sebutkan dan telah sering diulang-ulang oleh para ulama kita, para asatidzah kita, talabatul ilm, bahwasanya tauhid itu ada 3 macam. Ala hasab at-tatabbu' wal istiqra', sesuai dengan penelitian yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tauhid itu terbagi menjadi 3. Al-awwal, yang pertama, tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal kepemilikan, kepengaturan alam semesta ini. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki. Dalilnya di sini banyak, di antaranya surat Az-Zumar ayat yang ke-62, Fatir ayat yang ketiga, Al-Mulk ayat yang pertama, Al-A'raf ayat yang ke-54. Kita baca di antaranya Az-Zumar ayat yang ke-62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Fatir ayat yang ketiga. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ardh, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pencipta. Surat Al-Mulk ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberikan keberkahan. Di tangannya lah kekuasaan, Dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini tauhid yang pertama. Tauhid apa namanya? Rububiyah, yang berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk mengesahkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk meyakini Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menciptakan. Jangan kita berkeyakinan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Atsani, yang kedua, tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah disebutkan di sini, tauhidul uluhiyah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Bi an la yattakhidhal insanu ma'allahi ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilaihi kama ya'budu Allah ta'ala wa yataqarrabu ilaihi. Seseorang tidak menjadikan bersama Allah satu makhluk pun dalam beribadah. Mendekatkan diri kepadanya sebagaimana dia beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Hanya memberikan peribadatannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini namanya tauhid uluhiyah.
Tidak dia berikan kepada selain Allah. Dia sholat untuk Allah, dia sedekah untuk Allah, dia berinfak untuk Allah, dia ibadah puasa untuk Allah semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala semuanya, bukan karena yang lain. Jangan dicampuri dengan niat-niatan yang lain. Ketika dia beribadah untuk selain Allah, misalkan dia membaca salawat Nabi, tapi tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal tujuannya apa tujuannya? Untuk makhluk gaib yang dia yakini, atau yang lain yang semisal itu. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salif yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Tauhid yang berkaitan dengan asma was sifat, yaitu ifradullah Subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tauhid asma wa sifat ini adalah mengesahkan Allah Ta'ala sesuai dengan nama-nama yang Allah sebutkan dirinya dan disifatkan oleh dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu biisbati ma asbatahu, dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan, wa nafa ma nafahu, dan menafikan apa yang Allah nafikan. Min ghairi tahrif, tanpa menyimpangkan maknanya, wala ta'til, dan meniadakan maknanya, wa min ghairi takyif, dan tanpa takyif, menggambarkan, wala tamtsil, dan mempermisalkan. Takyif itu membagaimanakan, bagaimana yang bentuknya. Tamtsil itu mempermisalkan. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah, itu yang kita tetapkan. Al-Quran menyebutkan yadullahi mabsutatani, yadahu mabsutatani, ya. Kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala terbentang. Yadahu mabsutatani, terbentang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dia memiliki tangan. Apa yang kita lakukan? Kita tetapkan Allah memiliki tangan, tanpa kita tiadakan, tanpa kita selewengkan maknanya. Tidak sebagaimana mereka ahlul bid'ah wad dhalalah, itu tangan maknanya kekuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuatan. Ini batil makna yang seperti ini. Jatuh dalam penyimpangan. Tidak menetapkan apa yang telah Allah tetapkan. Allah punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan. Mereka beralasan kalau kita menetapkan tangan, kita punya tangan, Allah juga punya tangan. Berarti nanti sama. Kita menyerupakan Allah dengan makhluk nanti. Maka tidak kita tetapkan Allah punya tangan. Berarti Allah punya apa? Allah punya kekuatan. Ini untuk melihat dalam Al-Quran terjemahan, kalau ada lafaz yadun, tangan, diterjemahkan kekuatan, batil maknanya. Bukan makna yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Tangan, terjemahkan tangan. Katakan itu tangan. Nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, tidak. Sesama makhluk saja itu ada perbedaan tangannya. Sama makhluk. Tangan manusia dengan tangan makhluk lain sama atau tidak? Dengan tangan gajah sama tidak? Beda tentunya kan? Yang makhluk saja. Yang makhluk saja. Tangan ayam sama tangan gajah beda. Ya, ya apa yang punya tangan? Hah? Nah, ya itu punya tangan. Beda sesama mereka. Hah? Ini na'udzubillah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau disamakan dengan makhluk. Tentu beda Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Ini.
acuan dalam hal ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Allah yang mengatakan, "Wa huwas samiul basir." Setelah itu Allah sebutkan bahwa Dia memiliki sifat. Di antara sifatnya as-sami'ul basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Jelas beda. Na'udzubillah. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwal matsalul a'la. Allah tidak pantas untuk diserupakan dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada istilah takwil, tahrif, tidak ada. Kita katakan itu tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran. Allah melihat, Allah mendengar. Dan tidak sama dengan makhluknya. Wala ta'til, demikian pula tidak meniadakan. Tidak meniadakan. Wa min ghairi takyif, tanpa menggambarkan bagaimana ya. Nah, ini salah ini kalau ada yang seperti ini, menggambarkan bagaimana tangan Allah, bagaimana. Dia akan mempersulit dirinya sendiri. Akan memperpusing dirinya sendiri. Dan ini tidak datang dari salaf yang seperti ini. Tidaklah yang datang dengan yang seperti ini melainkan ahlul bidah wal dhalalat wal ahwa, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Cukup kita imani. Kita imani, barakallahu fikum, kita katakan itu maknanya demikian. Adapun kaifiyahnya, tata caranya, bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tidak tahu kita bagaimana tangan Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Wala tamtsil, tanpa mempermisalkan. Tanpa mempermisalkan. Ya, oleh karena itu ketika kita membaca hadis Rasulullah SAW tentang hati-hati manusia, al-qulub baina asabi'ir rahman, baina asabi' min, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia di antara bainal usbu'ain min asabi'ir rahman, di antara dua jari jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita permisalkan dua seperti ini. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Kita katakan cukup kita baca hadisnya, jangan kita permisalkan. Jangan kita permisalkan. Seperti ini bentuk. Jangan. Hati-hati, barakallahu fikum. Cukup kita tetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tanpa tahrif, tanpa kita menyelewengkan maknanya, tanpa ta'til, meniadakan maknanya, tanpa menggambarkan dalam benak kita bagaimana bentuknya, wala tamtsil, dan tanpa mempermisalkan. Sudah. Tauhid asma wa sifat ini sebenarnya mudah kalau kita mau benar-benar mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu tauhid. Tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhid uluhiyah. Tauhid yang berkaitan tentang ibadah. Karena ini dengan tauhid bentuk yang seperti inilah banyak diingkari, banyak manusia terjatuh ke dalam kesalahan tauhid yang jenis ini. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, mereka yang meyakini Allah yang memberikan rezeki, namun mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah pula kepada Allah. Maka para rasul membawa misi ini, mengajak kaumnya untuk mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun tauhid rububiyah yang pertama tadi itu diakui oleh orang-orang musyrikin, diakui oleh mereka. Sebagaimana yang kita lewati dalam pembahasan sirah Ibnu Hisham, mana mereka tatkala Abrahah menyerang mereka, ingin menyerang mereka, mengenakan pasukan bergajah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan peribadatan untuk Allah tatkala kondisi sempit. Ya. Namun ketika kondisi sedang lapang, melakukan kesyirikan lagi. Ini kesyirikan dalam bab uluhiyah. Barakallahu fikum.
Namun dalam bab rububiyah mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian wa a'dhamu ma naha 'anhu syirku. Perkara paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan kepadanya. Apa itu kesyirikan? Da'watu ghairihi ma'ahu, beribadah kepada selain Allah bersamaan dia juga beribadah kepada Allah. Ini syirik. Allah Subhanahu wa taala diserikatkan dalam bab ibadah. Kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-13, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, "Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'aziman." Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah membuat kedustaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini orang yang mensekutukan Allah, jauh kesesatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga. Na'udzubillah. Kalau surga sudah haram atasnya, apalagi kebahagiaan apalagi yang dia dapat? Masih mending seorang yang di dunianya hidupnya mendapatkan musibah, dia bersabar namun tetap di atas keimanan. Tetap di atas keimanan, musibah dia dapatkan. Akan tetapi tetap dia di atas keimanan. Hari-harinya banyak mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, banyak Allah uji dia dalam bab ini. Namun dia bersabar, ini sangat ringan dan lebih baik daripada seorang yang hidupnya di dunia dia merasakan kenyamanan, namun dia meninggal dalam keadaan surga haram atasnya. Sungguh musibah yang sangat besar. Kenyamanan maknanya adalah dia tidak merasakan sebagaimana yang dia dirasakan oleh orang-orang yang mendapat musibah tadi. Namun hatinya tetap tersiksa. Orang musyrik itu hatinya tersiksa. Yakin. Kita yakin. Yakin. Orang musyrik hatinya tersiksa. Hidupnya tidak aman, nggak aman hidupnya. Selalu merasa gelisah, begini salah, begitu salah. Jimat tidak dibawa, nanti kualat. Kemana-mana nggak bawa jimat, nanti ada apa-apa. Salah semua rasanya hidupnya. Musyrik. Di dunia dia sudah sengsara seperti ini. Di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan surga haram atasnya. A'udzubillahi min dzalik. Wa ma'wahun nar. Kemana tempatnya kalau surga sudah diharamkan? Tempatnya ke neraka. Wa ma lil-zalimin min ansar. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim satu penolong pun, yaitu bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yang dosanya di bawah kesyirikan. Semuanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia meninggal dalam keadaan di dalam hatinya masih terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "A'lamu dzanbi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka."
Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam keadaan dialah yang menciptakannya. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Iman, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a, dakhalal jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun, dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a, dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia melakukan kesyirikan, dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru dari selain Allah tandingan, dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang bahaya kesyirikan. Kesyirikan ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu adalah kullu syirkin atlaqahu syari' wa kana mutadamminan li khurujil insan an dinih. Syirik besar itu adalah setiap kesyirikan yang Allah sebutkan dan mengandung padanya menyebabkan seseorang keluar dari agamanya, keluar dari Islam. Yaitu ketika dia melakukan kesyirikan yang jenis ini, jenis yang syirik besar ini, dia keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Adapun syirik kecil, amalan bentuknya amalan ucapan atau perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan sifat kesyirikan dan tidak mengeluarkan dari millah, dari agama. Namun sangat berbahaya. Syirik kecil ini sangat berbahaya. Dosa besar, lebih besar dosanya dari dosa-dosa besar. Lebih besar dosanya dari dosa-dosa besar seperti riya, syirik kecil. Lebih besar dari dosa-dosa besar. Karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ibadah. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita malam hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Pada pertemuan yang lalu yang berkaitan tentang qobliyah subuh ya. Ana sempat mengatakan Rasulullah SAW pernah mengqadha qobliyah subuh setelah subuh, yaitu ana ralat ketergelinciran lisan. Yang benar adalah bahwa Rasulullah SAW pernah mendapati sahabat yang melakukan sholat setelah subuh, kemudian beliau SAW mengikrarkan dan tidak mengingkarinya. Barakallahu fikum. Bismillah, ada pertanyaan di sini Ustaz, bagaimana dengan seorang berobat kepada orang yang pintar mengobati? Yang pintar mengobati. Kalau itu dokter memang dia punya keahlian, boleh berobat kepada orang yang pintar mengobati, ke dokter. Misal dia penyakit kulit, berobat ke dokter kulit, ya. Kalau dia sakit demam, berobat ke dokter apa? Dokter umum, ya. Ya, berobat sebagai bentuk akhdul asbab, mengambil sebab. Dibolehkan berobat kepada orang yang ahli dalam hal ini. Barakallahu fikum. Seperti dengan air ludah. Nah, ini yang bahaya ini. Kok berobat dengan air ludah gitu. Kita kalau dengarnya kan lucu, kok air ludah bisa untuk obat. Barakallahu fikum. Kalau para sahabat itu mengambil barokah dengan air ludah Rasulullah SAW. Adapun orang yang setelah Rasulullah SAW tidak diambil barokahnya. Sehingga tidak benar. Kalau air ludah itu diyakini untuk obat, ini tidak ada sisi ilmiahnya, dari medis tidak ada, apalagi dari syariat.
air ludah dijadikan obat. Terlebih lagi kalau ada jampi-jampi di sini, maka ini yang sangat berbahaya. Jampi-jampi minta pertolongan kepada jin fulan, jin alan, ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Barakallahu fikum. Ya. Kalau dengan lidah buaya gimana? Hah? Ada memang ya. Ada memang. Nah, herbal memang. Tapi kalau dengan air ludah, gimana berobat dengan air ludah? Hah? Apa? Nah, iya, kalau disambungkan, ini mungkin yang dia maknakan orang pintar mengobati dengan air ludah. Ini minter-minteri orang namanya. Jadi bodoh-bodohin orang. Gitu. Ya, orang dibodohin sama dia di air ludah tuh bisa berkhasiat gini. Ya, barakallahu fikum. Dukun. Kalau dukun, jangan percaya sama dukun. Rasulullah SAW melarang kita untuk percaya dengan dukun, tukang ramal, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat ngeri sekali kita kalau membaca hadis ayat tadi yang kita bacakan, kekal dalam neraka itu, subhanallah. Na'udzubillah. Maka lurus-lurus sajalah hidup ini. Mudah hidup ini sebenarnya. Ya, kalau kita menjalani sunnah Rasul, menjalani apa yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya mudah. Sakit, kita akhdul asbab, tinggal kita mencari sebab bagaimana kita berobat, berdoa kepada Allah. Belum juga sembuh, kita tetap sabar dapat pahala, insyaallah. Nikmat hidup seorang mukmin itu nikmat, jangan susah-susah. Jangan susah seperti mereka orang-orang musyrikin. Susah hidup mereka orang-orang musyrikin. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini enggak pantasnya ditanyakannya yang seperti ini. Yang bertanya yang apa? Yang nyambung lah, yang enak gitu. Barakallahu fikum. Sudah kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang lain tentang pembahasan kita? Ada yang seperti itu? Mana orang kesehatan kita? Nah, tidak masuk pula. Nanti kita tunggu beliau lah ya. Allah alam, mana belum tahu kalau ada seperti itu. Allah alam, ada apa tidak dari kesehatan seperti itu? Kalau benda. Nanti kita bahas lagi ya. Kita tanyakan lagi. Ya, kita harus jelas ya, masalahnya harus jelas. Barakallahu fikum. Nah, itu semestinya dihindari kalau berbeda. Ya. Dihindari. Nah, ya, kalau memang benar seperti itu ya sebaiknya dihindari. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Jazakumullahu khairan atas baiknya antum dalam menyimak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.